Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dan adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, pada pertemuan kali ini saya akan mengantarkan sebuah diskusi seputar pertanyaan apa itu agama, pembagian agama, mengapa manusia itu beragama, dan urgensinya agama bagi manusia. Yang pertama, apa itu agama? Kajian ini saya anggap penting saya paparkan agar kita mendapatkan pengertian bersama apa itu agama. Perlu kita sadari bahwa di kalangan para sarjana, ahli agama, mereka sudah mulai berselisih ketika mereka memulai mendefinisikan agama. What is religion? Agama itu apa? Lebih dari 50 definisi agama, dan masing-masing definisi itu sulit dicari kesepakatannya, tetapi hanya memuaskan mereka yang membuat definisi agama itu. Di dalam bahasa Indonesia ditemukan kosakata agama. Kosakata agama yang ada dalam bahasa Indonesia tersebut berasal dari bahasa Sanskerta. A bermakna tidak, dan gam bermakna pergi. Agam tambah a, agama bermakna tidak pergi atau tetap. Kemudian ada yang mendefinisikan bahwa agama itu merupakan tradisi, kultur, kebiasaan, peraturan, tata cara, upacara. Ada juga yang mendefinisikan bahwa agama itu adalah dogma, ritualitas, doktrin, dan sikap. Di dalam bahasa Arab, agama itu bermakna din, yaitu undang-undang, peraturan, atau hukum. Di dalam bahasa Inggris, agama atau din itu disebut religion. Religion itu diartikan dengan religion atau reserve, bermakna ikatan atau mengikat. Dari beberapa definisi yang telah kita sebutkan, maka dogma, ritualitas, doktrin, dan sikap supaya manusia tertib, taat, tunduk, patuh terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pembagian agama. Pembagian agama dibagi kepada dua. Yang pertama, ada yang disebut agama universal, dan yang kedua ada agama tidak universal. Agama universal adalah agama yang datang dari samawan, atau agama yang datang dari langit, yaitu dari Tuhan, dan menyampaikan risalah ketauhidan. Dan di antara agama yang universal ini dibagi kepada tiga. Pertama Yahudi, kedua Nasrani, ketiga Islam. Kenapa ketiga agama ini disebut agama universal? Karena ketiga agama ini mengajarkan risalah ketauhidan dan risalah ketuhanan. Agama yang tidak universal adalah agama yang datang
dari bumi disebut agama Ardi. Agama Ardi ini adalah agama yang dibuat oleh manusia dan jumlahnya banyak sekali dan tidak bisa kita hitung. Kajian kita yang ketiga, mengapa manusia itu beragama? Pertama, didorong oleh rasa takut terhadap kekuatan supranatural. Nah, rasa takut inilah nanti sehingga orang akan melakukan ritual ini sebagai jalan mencari perlindungan. Seperti contoh, sebelum datang ajaran Islam, orang membawa sesajen ke bawah pohon-pohon kayu besar, ke lembah, tebing, batu-batu besar. Kenapa mereka melakukan ritual ke tempat-tempat tersebut dan membawa berbagai bentuk sesajen dan melakukan peribadahan menurut keyakinan mereka? Bahkan ada yang mempersembahkan sebagai tumbal wanita-wanita yang cantik dan laki-laki yang gagah. Karena mereka beranggapan di tempat-tempat tersebut ada kekuatan supranatural yang bisa melindungi mereka dari bencana, bala, wabah, dan mara bahaya. Setelah datang Islam, diganti dengan ritual yang tidak masuk akal tersebut dengan ibadah, sholat. Nanti sholat itu, ibadah itu ada yang mahdah, ada yang ghairu mahdah, ditambah dengan doa-doa. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mendapatkan kasih sayang, ampunan, pertolongan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, didorong oleh rasa takut. Yang kedua, mengapa orang beragama? Didorong oleh rasa kagum terhadap yang ada, kagum terhadap keindahan, baik keindahan di langit, keindahan di bumi. Di langit Allah ciptakan bulan, bintang, matahari. Di bumi Allah ciptakan gunung yang tinggi menjulang, di lerengnya terdapat sawah yang terbentang, laut yang bergelombang, di dalamnya terdapat ikan, intan, emas, dan berlian. Sebagaimana tadi kita katakan, di langit Allah ciptakan bulan, bintang, matahari. Bulan bersinar di saat malam hari, bintang berkelap-kelip di kala malam hari, matahari terbit di saat pagi di ufuk terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Inilah yang membuat kenapa orang beragama, karena kagum terhadap keindahan, baik keindahan yang ada di langit maupun keindahan yang ada di bumi. Selanjutnya, kenapa manusia itu beragama? Ya, didorong oleh rasa takut kepada yang gaib dan rasa takut atau rasa kagum terhadap yang gaib. Rasa takut, kagum kepada yang gaib ini
sehingga mereka mendapat keyakinan bahwa semua yang ada ini, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, ada yang menciptakan, yaitu sesuatu yang gaib. Keempat, yang terakhir kajian kita adalah apa urgensi agama bagi manusia. Secara singkat dapat kami katakan bahwa urgensi atau pentingnya agama bagi manusia, satu, bisa memberi jawaban sesuatu yang tidak bisa kita jawab. Kedua, memberi ketentraman emosi. Tiga, mengembangkan solidaritas dalam masyarakat. Yang keempat, memberikan petunjuk, atau agama itu bisa mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Baik, demikian pemirsa, adik-adik mahasiswa sekalian, ini sebagai pengantar. Selanjutnya nanti akan kita buat satu silabi yang lebih sistematis, cabang, pokok, dan ranting keberagamaannya, baik dari dimensi ritual, teologi, dan sosiologisnya. Kali ini sebagai pengantar, semoga memberi framework untuk mendekati isu-isu keagamaan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.